mengenai fakta dari kematian siswa SMP Negeri 19 Tangsel yang ternyata ini kabarnya tewas karena dibully, Tribuners. Curhatan terakhir MH, 16 tahun siswa SMP 16, maksud kami siswa SMP Negeri 19 Tangsel sebelum tewas karena diduga dibully temannya diungkap oleh keluarga. Hal ini disampaikan oleh sang kakak MH yakni Rara yang mengungkapkan bahwa almarhum adiknya sebelum meninggal sempat bercerita mengenai kronologi dirinya mendapatkan perundungan dari teman kelasnya. Dan diungkapkan Rara sebelum kondisi MH ini memburuk, adiknya sempat bercerita panjang mengenai kejadian perundungan yang didapatkannya di sekolah. Ternyata Tribuners, korban mengakui saat itu dirinya mendapatkan bullying atau dibully ini sejak masuk di SMPN 19 Tangsel. Dan puncaknya pada tanggal 20 Oktober 2025, korban ini mengaku mendapatkan perlakuan keji dari teman sekelasnya dengan dilempar menggunakan kursi besi. Sebelum menceritakan kepiluannya ini terkait perundungannya, MH ternyata sempat menutupi hal ini agar tidak diketahui oleh keluarga. Hingga akhirnya Rara, sang kakak ini heran ketika melihat perubahan fisik dari sang adik yang membuat kakaknya ini cemas melihat kondisi adik yang mengalami luka pada tubuhnya, yakni pada bagian mata dan kondisi tubuhnya ini yang saat berjalan tidak bisa tegap begitu dan sempoyongan. Setelah didesak oleh Rara, maka MH pun mengaku bahwa dirinya mendapatkan sejumlah perlakuan keras yakni dipukul oleh teman-temannya di kelas. Dan kematian dari siswa SMPN 19 Tangsel ini ternyata juga ada fakta baru yang terungkap dari pengakuan teman sekelasnya ini, di mana memang benar sebelum tewas korban ini mendapatkan perlakuan keji dari beberapa temannya di kelas. Muhammad Hashim atau MH, siswa kelas 1 SMPN 19 Tangerang Selatan ini meninggal dunia diduga usai dirunduk oleh teman sekolahnya. MH diduga mengalami intimidasi oleh teman sekelasnya sejak masa pengenalan lingkungan sekolah atau PLS. Dan kondisi MH ini mengalami luka pada bagian kepala khususnya maksud kami dan kasusnya ini viral di media sosial. Sebelum korban menjalani perawatan intensif selama sepekan, ini dan sebelumnya ini ada satu pengakuan dari temannya begitu ya, kalau korban ini dirundung oleh beberapa temannya di kelas. Dan pada Minggu tanggal 16 November 2025 pagi, korban yang mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan akibat perundungan tersebut. Hal ini diunggah di akun Instagram @seputar Tangsel yang menampilkan keluhan sang kakak korban yang mengungkap bahwa MH ini menjadi korban perundungan pada 20 Oktober 2025 Tribuners. Dalam unggahan tersebut juga disebutkan bahwa korban MH ini dipukul menggunakan alat-alat keras begitu ya, kursi sekolah dan ini berbahan dari besi. Korban juga ini melaporkan kejadian ini, baru melaporkannya kepada keluarga sehari setelah peristiwa itu berlangsung karena korban ini dikabarkan tidak kuat menahan sakit di bagian kepalanya. Dan setelah kejadian tersebut, kondisi MH ini mulai memburuk, mengalami keluhan tidak bisa berjalan, seluruh tubuhnya lemas hingga penglihatan rabun, serta sering pingsan dan kehilangan nafsu makan. Tindakan MH ini bukan hanya berupa ejek
ejekan Tribuners, tetapi juga kekerasan fisik dan yang terjadi di kepala MH dihantam oleh kursi besi tadi ya oleh rekannya, dan insiden ini berlangsung di ruang kelas saat jam istirahat, di mana kondisi korban ini lantas terus menurun hingga akhirnya harus menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit swasta di Tangerang Selatan sebelum akhirnya dinyatakan tewas. Dan fakta lainnya, Tribuners, dari tewasnya siswa SMPN 19 ini diduga dibully ini diungkap oleh kuasa hukumnya begitu ya. Dan sederet kejanggalan kematian siswa SMPN 19 Tangsel yang berinisial MH ini ternyata terkuak oleh kuasa hukumnya, dan pihak sekolah ini sempat mengurai alibi aneh. Kuasa hukumnya mengatakan sebelum MH tewas diduga karena dibully teman sekelas. Alibi aneh itulah yang membuat keluarga korban ini curiga dengan dugaan perundungan yang dialami oleh MH. MH sempat dikabarkan ini mengalami koma sebelum akhirnya tewas. Ini diduga karena dibully oleh teman sekolahnya hingga mengalami luka parah di kepala. Remaja 13 tahun ini ya, 5 hari tidak sadarkan diri usai dilarikan ke rumah sakit sejak awal November. Sebelum koma, ini MH juga sempat curhat kepada keluarganya. Dan atas cerita yang disampaikan korban sebelum meninggal ini, sang pengacara Alfian Aji Nugroho mengungkap kejanggalan kasus kliennya ini. Ternyata pasca perundungan dialami oleh korban, pihak sekolah sempat tidak mengakuinya, Tribuners. Di mana kuasa hukum menyebut bahwa pihak sekolah mengatakan kondisi MH yang dikabarkan sakit ini ya diakibatkan karena kepalanya hanya dijedotkan ke kursi. Tetapi faktanya bagian kepala korban yang benjol adalah bagian di atas atau alias ubun-ubun. Dan fakta itu dari kuasa hukum korban menyebut tidak sama dengan alibi pihak sekolah yang disampaikan. Dan hal ini dikuatkan dengan pengakuan dari korban yang telah menceritakan sendiri sebelum akhirnya meninggal dunia dari fakta perundungan yang diterimanya sejak dirinya masuk sekolah pada awal-awal. Dan keadaan MH ini kian memburuk pada Minggu 16 November 2025 dan sempat tidak sadarkan diri berhari-hari. Atas kasus miris yang menimpa MH ini lalu disorot oleh kepolisian setempat, sebab kepolisian menduga ini ada dugaan unsur pidana di balik kematian MH yang harus diselesaikan. Duka ini tadi mendengarnya kapan? Tadi kita pagi baru dikabarin bang, jam 6 pagi setelah sholat subuh dikabarin bahwasannya jam udah nggak ada, langsung dari itu. Terus kalau Ilham sendiri di rumah sakit Fatmawati ini udah berapa lama bro? Dari pasca setelah mediasi, hasil mediasi itu bang. Setelah mediasi Kamisnya masuk rumah sakit, Rabu sampai Kamis itu. Kira-kira berapa lama tuh? Dari Rabu, terhitung hari Rabu kemarin. Ada seminggu lebih ya bang itu ya? Seminggu lebih. Kalau untuk riwayat sakit sendiri bagaimana? Riwayat sakit itu kita belum tahu karena dari keluarga korban pun bilang dia itu tidak ada punya riwayat sakit dari kecil, bahkan nggak ada dirawat di rumah sakit pun. Konter untuk pernyataan Bang Pilar kemarin ya, bahwasannya dari keluarga korban pun nggak ada riwayat penyakit dari Rizal. Oh, berarti kalau yang soal tumor itu nggak ada ya? Kalau soal tumor itu kurang tahu, mungkin dari hasil MRI kita kan belum tahu juga Pak. Dari dokter gimana. Artinya abang dari penasihat hukum sendiri belum mengetahui bang penyebab kematiannya sendiri itu belum tahu. Ya, cuma sampai saat ini pasca pemukulan yang di belakang sini. Penyebab kematiannya sendiri sudah mengetahui belum?
Belum. Kita baru menanyakan. Oke, Bang. Kalau udah bikin laporan belum kepolisian? Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTDP. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.